Iya, terima kasih Pak Toyo. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Ini pertama kali untuk yang BOG terbaru 2021-2024 untuk bisa menyapa setelah kita JMM ya di bulan lalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu pembicara yang cukup luar biasa, yang mungkin juga akan memberikan kita sebuah ilmu sambil kita menyiapkan untuk berbuka ya Bapak Ibu sekalian ini. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan juga masih diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembuka ada sedikit pantun ini, supaya nggak terlalu kaku dan nggak terlalu tegang ya. Apalagi habis pulang kerja kan, atau lagi dalam kemacetan. Jalan-jalan beli tahu di kota Garut. Cakep. Jangan lupa mampir di sawah yang ada teras tering. Bertemu lagi dengan IIA di Auditor Ngabuburit sambil nunggu buka puasa sama Pak Agustinus Nicholas Tobing. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah aware kami kepada member untuk kita selalu sharing, knowledge to sharing ya, sesuai dengan tagline kami, dan kita harapkan ini merupakan sebuah hal yang bermanfaat dan juga memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Niko, saya panggilnya Pak Niko, dan saya akan sampaikan sedikit CV beliau. Pak Agustinus Nicholas Tobing ini, saya mohon izin share screen ya, supaya bisa terlihat juga. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, bisa lihat. Beliau menamatkan S1-nya accounting di UI, Universitas Indonesia, kemudian juga dilanjutkan S2-nya di Rotterdam Business School, kemudian saat ini sedang mengambil S3 ya, PhD di Manajemen. Beliau saat ini fokus memang di AWS ya, di AWS, dan juga kalau dari sisi malang melintangnya luar biasa ya, sudah mulai dari Anderson, kemudian Ben Amro, kemudian Maybank, AIA Finance, terakhir adalah country lead di Amazon Web Service. Dan ini yang menjadi nanti kita juga akan tahu apa saja sih yang ada di yang nanti akan beliau akan sampaikan terkait dengan cloud ya, Cloud Academy ya, mungkin nanti juga akan diinfokan atau akan disampaikan oleh beliau. Nah, itu sekilas dari CV beliau, Pak Niko. Kami undang, mohon izin Pak Niko bisa open mic. Ya Pak, saya share screen ya. Ya. Jadi nanti kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan juga, nanti papan-papan dari Pak Niko, kita kasih mungkin seluas-luasnya ya, Pak Niko ya. Iya, silakan. Selesainya, karena ini bagian dari kita sharing dari narasumber, silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa dapat langsung melalui chat ya. Jadi mohon maaf untuk nanti sesi diskusi akan kita buka setelah selesai dari Pak Niko untuk memberikan paparan. Nanti, tapi jikalau Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan atau sudah ada hal-hal yang mau tanyakan, bisa melalui chat dulu. Nanti akan bisa kita sampaikan ketika diskusi tanya jawab. Ya mudah-mudahan ini bisa tidak terlalu sampai, kalau jadwal kita sampai 5:30 ya.
supaya Bapak Ibu juga masih bisa siap-siap takjil atau segala macam untuk mempersiapkan berbuka. Namun juga auditor ngabuburit ya. Mudah-mudahan masih bisa nanti disambi-sambi untuk nyiapannya. Baik, mungkin untuk tidak panjang lebar, saya serahkan kepada Pak Niko untuk menyampaikan slide atau segala macam. Silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Panji. Selamat sore semuanya. Izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan mungkin harapan saya ini kita masih bisa santai sambil nunggu buka ya. Saya akan bawakan tema mengenai perkenalan ke cloud audit gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa membawa topik yang berat ini menjadi menyenangkan buat semua gitu ya, karena IT aja udah ribet, ini sekarang cloud gitu kan ya, seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan tadi ya langsung ditanyakan saja ke chat, nanti saya akan coba sebaik-baiknya bisa menjawab. Sesuai dengan CV saya tadi ya, jadi saya tuh baru mulai kerja di Amazon tuh bulan Juli, jadi mungkin baru 9 bulan ya. Jadi dulu saya pernah jadi internal audit, saya pernah jadi external audit, saya pernah jadi chief risk officer, saya juga pernah jadi direktur kepatuhan. Ini adalah sebuah hal yang baru ya, benar-benar hal yang baru gitu. Jadi dulu saya IT audit itu mungkin 5 tahun, 6 tahun gitu. Tapi begitu saya mengerti cloud, ya kan, menurut saya konsep auditnya sama, tapi barangnya beda. Nah, jadi oleh karena itu saya harus menjelaskan pada Bapak dan Ibu sekalian apa sih cloud itu gitu. Ya. Kemudian setelah kita tahu apa itu cloud, sesuai dengan topik kita, saya akan kasih tahu biasanya arsitekturnya itu seperti apa. Nah, kalau kita tahu bentuknya, kalau di pengalaman Bapak Ibu kan kalau ngaudit itu kan ada bisnis proses gitu. Jadi ada procurement, ada sales. Nah, itu arsitekturnya apa sih yang kita pengen lihat gitu. Nah, jadi kita tahu apa yang mau kita audit gitu, dan kita tahu apa kontrol yang diharapkan. Nah, itu makanya nanti saya akan bicara juga apa itu kontrol matriks. Dan selanjutnya sesuai dengan topik hari ini, saya akan berikan sampel dari 3 contoh yang diaudit di cloud, apa yang Anda harus fokus dan bagaimana bentuk dari audit programnya. Terakhir, saya akan tutup nanti kira-kira setelah kita bicara panjang lebar tadi, apa sih risikonya, jangan benefitnya aja gitu. Apa risikonya, apa tantangannya, dan apa juga benefit jika memang ini maksimal. Seperti itu yang topik kita hari ini. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini, ini saya ambil definisi langsung dari NIST, ya, National Institute Standard and Technology. Jadi kalau ditanya cloud itu adalah sebuah cara sebenarnya, sebuah model gitu ya. Gimana caranya saya bisa menggunakan resource ya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kayak dibilang on demand ya. Kemudian resource itu terkumpul di satu pool ya, dan resource itu mencakup bukan cuma untuk compute, tapi juga untuk jaringan, untuk server saya virtual, saya bisa menyimpan, saya bisa aplikasi, bahkan saya bisa memberikan service. Nah, di situ. Makanya kalau kita bicara cloud, biasanya cloud itu selalu ujung-ujungnya karakternya itu ada 5. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian nanti saya akan terangkan, ternyata cloud itu bukan, kalau Anda lihat tadi gambarnya cuma awan Pak, yaitu bahasa Inggris gitu ya. Cuman intinya cloud itu macam-macam gitu modelnya. Jadi ada service cloud yang infrastruktur, ada service yang namanya platform aja, ada juga software saja. Nah, baru nanti kita akan jelas, kalau saya mau pakai cloud, cloud itu biasanya sifatnya seperti apa? Ada yang private, dipunyai oleh perusahaan, ada yang public, artinya bagi 2 nih, sama CSP-nya, Cloud Service Provider, ada juga yang memang khusus buat government, itu community cloud. Ada juga yang namanya hybrid, nanti kita lihat pelan-pelan. Nah, di situ. Ya. Nah, jadi seperti saya bilang, karakternya tadi, cloud itu artinya saya tidak pernah, ibaratnya kalau Anda pakai handphone ya, Anda itu pasca bayar. Jadi Anda bayar sesuai dengan yang Anda pakai. Tidak pernah ada minimum penggunaan. Pasca bayar aja kalau handphone, pasti ada minimum abonemen kan gitu kan. Kalau ini enggak, memang sesuai dengan penggunaan kita. Nah, ini namanya on demand. Ya.
Self-service artinya sudah automated semuanya. Ya, semua automated, tidak ada lagi tenaga manusia. Ya. Kemudian kalau dibilang karakter kedua, dia punya broad network access. Nah, ini bicara capacity nih. Jadi artinya software saya, platform saya, infrastruktur saya, semua di cloud. Saya bisa akses kapan saja. Ya, saya bisa akses kapan saja, saya tidak pernah ketakutan misalnya tiba-tiba kalau kita punya komputer nih, wah hard disknya habis. Ya, atau kita mau simpan di handphone kita, ternyata harus hapusin dulu foto. Itu nggak usah, karena dia nanti sifatnya yang kedua, elastik. Ya, kalau saya butuh banyak, dia bisa kasih. Kalau saya lagi peak season, lagi kenceng networknya, dia bisa kasih jaringannya, kapasitinya sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, itu nanti ini yang dibilang adalah elasticity. Ya, jadi tersedia sesuai dengan kebutuhan saya, elastis, dan ada di dalam satu pool. Saya cuma cukup akses ke satu pool saja. Dan yang menarik adalah, karena dia on demand, semua yang Anda pakai di cloud itu bisa diukur. Jadi bahkan sampai kalau Anda pernah lihat billingnya cloud ya, itu dia akan lihat berapa banyak kapasitas yang Anda pakai, berapa megabyte, berapa banyak network atau upload atau download yang Anda pakai. Dia akan bayar benar-benar per pemakaian. Nah, di sini makanya dibilang measured service-nya. Ya, di sini ini karakternya. Nah, yang tadi saya bilang, cloud itu bukan cuma satu doang. Jadi macam-macam. Jadi kalau ditanya, kenapa sih Pak kita ngomongin cloud? Nah, kalau Anda perusahaan ya, kalau yang tradisional biasanya punya data center. Anda harus punya gedung, Anda harus beli server, Anda harus gaji orang kerja di data center, Anda harus buat alat-alat device untuk melindungi data center Anda. Nah, ini tradisional. Artinya Anda harus keluar duit semua. Tapi kalau pakai cloud, Anda tidak perlu lagi punya data center. Anda tidak perlu lagi membeli server. Beli server itu mahal, sesuai spesifikasinya. Nah, itulah cloud. Jadi makanya waktu kita pakai cloud, otomatis fixed cost kita untuk mengadakan data center yang tradisional, atau bahasa kerennya on-premise, itu terhilangkan. Nah, jadi kalau misalnya di data center tuh, Anda harus punya aplikasi, Anda harus punya data, ya. Ini ada runtime. Runtime itu semacam interface antara aplikasi Anda dengan data center Anda. Anda harus punya middleware, ya, tentang operation system, ya, untuk bikin virtual. Tadi saya bilang harus beli PC buat server, harus beli hard disk, dan untuk juga network. Tapi kalau kita sudah pakai cloud, kita tidak perlu lagi tergantung dengan delivery model Anda seperti apa. Jadi kalau Anda bilang saya mau cloud tapi infrastruktur as a service, artinya saya cuma berurusan sama yang ini doang, aplikasi, data, runtime, sama middleware. Ya, runtime itu juga bisa untuk mendevelop aplikasi atau develop sistem. Saya cuma ngurusin 4 ini. Yang sisanya, ini cloud service provider. Saya nggak perlu ngurusin ini lagi. Saya nggak perlu beli PC, saya nggak perlu punya gedung, saya nggak perlu beli hard disk, sama saya nggak perlu ngurusin jaringan. Ini namanya infrastruktur. Infrastrukturnya disediakan oleh vendor. Tapi kalau Anda bilang saya mau platform, artinya Anda cuma berurusan sama aplikasi yang Anda punya dan data nasabah yang Anda punya. Sisanya, ya cloud service provider. Jadi artinya Anda bisa menggunakan platform ini untuk mendevelop aplikasi Anda atau sistem Anda. Ya, interface-nya nggak usah beli lagi, udah ada dari dia. Nah, ini kalau platform. Tapi bisa juga, saya cuma mau punya software as a service. Artinya, saya cuma memastikan data nasabah, data karyawan, itu saya yang manage. Semua saya taruh di cloud, tapi khusus data ini, itu tidak ada yang bisa masuk. Yang masuk cuma saya. Aplikasi, runtime, dan semuanya disediakan oleh si vendor. Nah, ini dulu ya, service delivery modelnya ya, di situ. Ya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak, di Indonesia rata-rata apa? Indonesia itu masih banyak yang data center, cuman sekarang sudah mulai bergerak ke cloud. Bahkan OJK awal tahun itu mengeluarkan OJK Digital Banking Roadmap. Dia sudah mengakui cloud computing itu sebagai game changer. Nah,
Jadi artinya praktek ini oke, ya seperti itu. Nah, jadi apalagi mengingat kalau Anda pakai cloud, Anda bisa menghemat banyak sekali biaya terkait IT di sini. Ya, IT. Oke, nah itu service delivery modelnya, karakternya, baru kita lihat tadi ke jenis cloud-nya. Jadi ada 4 macam. Ya. Kalau Anda tradisional, itu kita bilangnya no cloud. Nah, jadi Anda benar-benar perusahaan yang mempunyai divisi IT. Ya, Anda benar-benar mengontrol data center Anda. Efeknya adalah seperti saya bikin di sini, high cost over capacity, bahkan kadang-kadang kalau lagi masa tidak sibuk, Anda tidak menggunakan semuanya kan. Jadi Anda rugi sebenarnya. Ya, jadi lagi masa tidak sibuk, tidak banyak networknya, tidak banyak trafficnya, tapi Anda tetap bayar segitu kan. Mau sewa gedung juga tetap bayar gitu. Nah, tapi kalau Anda mulai pakai cloud, Anda bayar sesuai dengan yang Anda pakai. Jadi kalau misalnya saya bilang, apa itu private cloud? Private cloud itu artinya perusahaan itu punya cloud buat dia sendiri. Dia bikin cloud, tapi buat dia sendiri. Dia tidak punya data center. Dia tetap ambil dari cloud service provider. Tapi kalau misalnya saya bilang, apa itu virtual private cloud? Dia tidak punya fisik data centernya. Dia adalah virtual. Ya. Yang data centernya di mana? Data centernya di pihak ketiga. Yang punya data center pihak ketiga. Tapi data Anda disimpan secara virtual di tempat pihak ketiga. Ya, jadi ini sharing. Ya, artinya nanti kita pelajari siapa yang punya privilege apa bisa mengakses ke cloud service provider itu. Ini namanya virtual private cloud. Nah, kalau community cloud, ini biasanya pemerintah. Ya, mungkin saya share. Pemerintah ini data centernya banyak. Ya, level kementerian, lembaga. Nah, sekarang ada wacana mereka mau bikin namanya National Integrated Data Center. Jadi pemerintah mau gabungin semua. Nah, tapi data-data pemerintahan itu kan banyak yang sensitif ya. Jadi artinya nggak bisa semua ditaruh di cloud-nya dia. Akan ada yang dilempar ke public cloud. Sisanya adalah di government cloud, di mana itu cuma data-data yang betul-betul high level security. Nah, ini biasanya punya pemerintah ya di sini. Ya. Baru terakhir ini yang namanya public cloud. Kalau public cloud itu artinya data centernya punya si cloud service provider, dia yang manage, tapi banyak customer-nya di situ, nanti ada sharing responsibility. Ya. Jadi sharing responsibility itu yang ini tadi nih. Ya, siapa bertanggung jawab buat apanya dia, tergantung dari service delivery dia. Jadi artinya yang mau saya bawa ke Anda adalah semakin Anda dari tradisional ke public cloud, efisiensi cost Anda semakin tinggi. Karena semakin Anda memberikan semuanya di-manage oleh cloud service provider. Anda cuman kayak nyewa doang gitu, subscribe. Tapi semakin Anda bergerak dari public cloud ke no cloud, alias ke traditional data center, Anda mempunyai kontrol yang sangat tinggi, otonominya makin tinggi. Ya, fleksibilitasnya kurang, biayanya makin tinggi. Nah, jadi ini trade-off-nya. Kalau Anda mau biaya murah, tapi Anda juga harus punya tanggung jawab kontrol atas apa yang Anda manage gitu, terutama apalagi data. Biaya murah, ya silakan ambil public cloud. Tapi kalau Anda misalnya mau kontrol semua sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu masuk ke data center. Ini betul-betul aman. Cuman Anda harus sewa gedung, ya, beli PC, beli storage seperti itu. Ini trade-off-nya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah ibaratkan cloud itu saya itu misalnya saya cloud service provider itu adalah sebagai pemilik gedung apartemen. Saya punya gedung apartemennya. Anda itu perusahaan-perusahaan adalah penyewa dari yang ada di apartemen itu. Nah, saya yang mengatur, cloud service provider yang mengatur bagaimana masuk harus lewat pintu mana, harus pakai access card, harus mendaftarkan diri dulu, itu yang ngatur adalah cloud service provider. Tapi begitu Anda masuk ke kamar yang Anda sewa, itu adalah hak Anda mengatur apa yang ada di kamar itu, seperti itu. Jadi itu analoginya. Jadi cloud service provider itu cuma seperti pemilik gedung apartemen, tapi perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa cloud service provider, atau dalam hal ini kita bilang cloud service customer, itu adalah penyewa-penyewa yang menyewa apartemen di gedung itu. Jadi masalah dia naruh foto di mana, naruh TV di mana, mau naruh sendalnya di mana,
lokasi tempat tidurnya di mana, itu adalah hak dari si penyewa atau tenant. Tapi dalam hal gedung itu tidak boleh dirusak, ya, tidak boleh masuk dari pintu darurat, harus menunjukkan akses, pakai akses code itu dari cloud service atau pemilik gedung itu. Nah, itu analoginya di situ. Jadi mudah-mudahan terbayang gitu ya. Nah, sekarang setelah kita bicara tentang cloud tadi, baik dari karakteristik, baik dari service modelnya, ya, baik juga dari macam-macam tipenya, ini kira-kira janji dari cloud itu. Jadi artinya semakin banyak transaksi yang Anda pakai menggunakan cloud, ya, terutama dengan hal computing, otomatis transaction cost Anda makin kecil. Ya, itu namanya economies of scale. Ya. Salah satu misalnya contohnya ada perusahaan cloud yang sudah menurunkan harga itu sampai 86 kali. Orang lain pada naikin harga kan. Dia 86 kali nurunin. Kenapa? Karena si customer itu makin sering memakai cloud computing itu sehingga transaksinya maksimal. Jadi biaya per transaksinya makin kecil. Karena biaya transaksi makin kecil, economies of scale-nya tercapai, jadi waktu di billing sesuai dengan penggunaannya dia. Nah, jadi ini kenapa janjinya cloud itu bisa menurunkan biaya IT Anda. Menurut pengalaman saya, rata-rata biaya IT itu bisa turun sampai 50% biasanya. Biasanya ya maksimal. Ya, saya pernah lihat ada satu customer yang cuma bayar 3 juta satu bulan. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan Anda. Jadi artinya economy of scale, capital spending, tadi saya bilang nggak perlu punya gedung atau apa ya. Kemudian benar-benar pay as you go, sesuai dengan penggunaan. Deploy artinya lebih cepat Anda mendeploy, menaruh atau memberikan data yang dibutuhkan lebih cepat karena Anda bisa ngambil dari cloud-nya langsung. Ya. Contoh cloud paling gampang gini, kalau Anda lagi naik sepeda ya, saya demen Gowes misalnya, pakai Spotify gitu kan. Itu kan sebenarnya lagu itu tidak disimpan di dalam handphone, benar nggak? Ya. Dia streaming, setuju nggak? Streaming kemana? Streaming ke database lagu itu kan. Streaming itu biasanya pakai cloud. Storage-nya ada di data center dari cloud service provider itu. Nah, itu contohnya penggunaannya itu. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan kapasitas dari handphone Anda cuma untuk menyimpan lagu yang Anda suka, kan gitu kan. Nah, jadi makanya faster deployment ya. Kemudian juga aksesnya bisa kapan saja ya. Kemudian juga transparan, fleksibel ya. Kemudian juga di sini adalah biasanya mereduce licensing cost juga. Kenapa? Karena Anda sudah memakai misalnya kalau Anda pakai tadi software as a service, software-software itu sudah diakomodasi dari harganya si cloud service provider. Jadi Anda nggak perlu bayar license fee lagi. Nah, itu kenapa biaya IT Anda itu bisa turun di situ. Ya, jadi ini promise-nya. Oke. Nah, itu tadi perkenalan atas cloud-nya. Nah, sekarang saya mau bicara di cloud itu ada framework atau arsitek apa aja, Pak? Nah, apa hubungannya? Tadi seperti saya bilang, kalau di perusahaan biasa, non-IT, kita tahu dalam satu perusahaan itu selalu ada bisnis proses yang mandatori, ya, sales, procurement, gudang, ya, penyimpanan, ya, perpajakan, keuangan. Nah, kalau cloud itu biasanya kita memakai yang namanya pakai Cloud Security Alliance, ya, namanya CSA. Ya, jadi organisasi non-profit, ya, misi dia adalah mempromosikan best practice, ya, best practice dari cloud computing, ya, memberikan edukasi, dan dia juga harus memberikan security assurance, keamanan. Kenapa keamanan? Karena Anda mempercayakan data Anda ditaruh di data center dari cloud service provider. Jadi namanya security, privacy, dan compliance itu adalah makanan dari arsitek ini. Ya, makanya kalau Anda lihat secara garis besar, saya nggak akan bahas standar ini terlalu detail ya. Nanti kita bisa nggak punya nafsu makan nanti, jangan ya. Jadi di sini kita akan lihat ada yang namanya BOS ya, Business Operation Service, ini bicara tentang tata kelola biasanya. Kemudian ada juga mengenai ITOS ya, IT Operation Support and Services. Baru nanti ada Security Risk Management ya dari Jericho, ini tentang tata kelola dari kepatuhannya, kerawanannya ya, gimana cara protect infrastruktur ya, proteksi data, kita bicara enkripsi di sini.
Kemudian juga nanti di sini ada juga yang namanya aplikasi, informasi, dan infrastruktur. Nah, ini adalah arsiteknya dia. Nah, arsitek ini dinamakan adalah TCI. Jadi singkatannya TCI adalah Trusted Cloud Initiative. Jadi ini metodologinya. Ini metodologi atau alat bantu buat orang-orang yang bekerja ya di security architect atau enterprise risk atau cloud architect untuk melihat apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai best practice atau tidak. Jadi ini acuannya. Kalau kayak IT pakai COBIT kan, COBIT misalnya. Nah, itu ya kalau misalnya kita biasanya internal audit COSO kan gitu kan. Nah, kalau cloud ini PCI Reference Architecture. Nah, dari sini nanti akan diturunkan ya. Itu yang namanya Cloud Control Matrix. Nah, nanti kalau Anda menjawab survei itu, saya akan kasih ya Pak Panji ya, Cloud Control Matrix-nya. Ini yang saya sempat bikin cuman Cloud Control Matrix versi 3. Versi 4-nya udah keluar. Ya, baru keluar Februari kemarin. Ya. Jadi kalau versi 3 itu, dia bilang ada 16 domain dan 133 kontrol. Tapi versi 4 sekarang sudah sekitar, kalau nggak salah, itu ada 17 domain, ada logging and monitoring, ya, ada logging and monitoring. Kemudian juga dia nambah beberapa kontrol, sekitar 34 kalau nggak salah, ya kita lihat. Nanti ini sudah saya attach di sini ya, Pak Panji dan Ibu Bapak, Excel ini, ya itu adalah CCM yang versi 4, gratis. Ya, sebenarnya Anda bisa gratis download, cuman ini saya sudah kasih dalam bahannya. Ya. Nah, jadi ini Cloud Control Matrix ini sama seperti framework-framework yang kita lihat ada, misalnya COSO, ICF, atau COBIT 5.0, ya itu udah ada domain-domainnya, udah ada kontrol-kontrolnya. Nah, ini adalah kontrol minimum yang harus dipunyai oleh kalau kita menggunakan cloud computing. Ya, jadi artinya inilah standarnya, ya apa yang harus dipunyai oleh cloud computing itu, baik service as a service, infrastruktur atau platform, ya. Dan inilah yang menjadi objek pemeriksaan kita kalau kita mau melakukan audit terhadap cloud. Ya. Nah, jadi untuk kepentingan presentasi ini, saya mengambil contoh, ya, 16 domain itu adalah ini, ya. Ada mengenai aplikasi, ada mengenai audit, ada yang mengenai business continuity, ya, ada yang mengenai change management, data security, data center security, ya, gimana caranya mengenkripsi sama memanage kunci untuk membuka enkripsi, governance, human resource, nah, access management, ya, kemudian keamanan waktu melakukan virtualisasi, ya, interoperabilitas, artinya koneksi dengan aplikasi lainnya, mobile security, karena cloud itu juga berhubungan gimana caranya customer itu mengakses data yang ada di data center atau di dalam storage yang ada di data center dengan menggunakan mobile. Ya, paling gampang contohnya tadi saya ambil contoh ya Spotify, paling gampang. Ya. Kemudian jika ada insiden, ya security incident, apakah forensiknya diperlukan? Nah ini juga ada kontrolnya. Kemudian bagaimana supply chain di dalam cloud computing itu, maksudnya dari ujung ke ujung end to end, apakah baik si cloud service customer maupun cloud service provider itu bisa melihat, itu makanya transparansi dan sejauh mana tanggung jawab mereka. Ya. Baru terakhir nanti ada kerawanan atau threat. Nah, jadi untuk kepentingan presentasi ini, saya nggak akan bahas 16. Saya akan bahas 3. Ya. Saya akan ambil 3, data security, access management, dan vulnerability management. Jadi kita akan ambil 1, kita akan lihat kontrolnya apa, kemudian kita akan lihat apa yang harus kita fokus waktu kita periksa, dan bagaimana contoh dari audit programnya, biar kebayang gitu di situ. Ya. Nah, jadi kalau saya lanjutkan sekarang, saya ambil contoh yang pertama. Saya ambil tadi tentang data security. Di dalam data security ini, itu ada 7 kontrol. 1, data itu harus punya data klasifikasi. 2, data itu harus jelas siapa yang menyimpan. Ya. Di titik mana data itu bergerak. Itu flows. Ya. Kemudian juga data itu kalau ada transaksi e-commerce, apa transaksi e-commerce itu minimum kontrolnya. Ya. Karena ini terkait customer. Ya. Kemudian apa
labeling kita terhadap data itu. Ya, apa labeling kita? Apakah sensitif? Apakah top secret? Apakah public use? Apakah internal use? Polisinya seperti apa? Ya, artinya polisi seperti apa? Data seperti ini perlakuannya apa? Boleh nggak saya simpan tanpa di-encrypt? Boleh nggak saya simpan tapi biasa saja gitu? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kalau ada data yang non-production, data non-production artinya data yang tidak terkait dengan bisnis proses kita. Itu harus diapakan. Ya. Jadi data non-production bisa saja data karyawan, bisa saja data vendor. Nah, itu di situ. Kemudian ownership, dan terakhir adalah kapan data itu harus dihancurkan. Nah, jadi kalau Anda ingat CIA gitu kan, ada data retention kan. Kalau CIA kan jelas nih, working paper itu dihancurkan kalau dia sudah tidak punya value lagi kan gitu kan. Nah, itu kalau misalnya ingat CIA kan gitu kan. Nah, makanya nggak pernah diatur retention-nya. Nah, retention di sini diatur. Ya. Nah, ini adalah kontrolnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang diharapkan. Jadi seperti saya bilang tadi, kontrol ini mengharapkan customer itu melakukan data klasifikasi. Ya, jadi harus jelas definisinya. Data itu dibilang sensitif itu apakah kalau dia mencakup informasi keuangan? Atau jika di government, apakah karena dia mencakup misalnya data-data anggaran? Atau mencakup misalnya terkait dengan pertahanan negara? Nah, itu sensitif atau tidak? Ya. Kemudian kalau konfidensial itu apakah terkait dengan proyek-proyek atau potensi perikatan negara Indonesia atau kementerian dengan negara lain? Apakah mencakup agreement bilateral tentang pinjaman? Nah, itu bisa juga konfidensial. Tapi kalau sifatnya publik, ya, data apa yang sebenarnya bisa kita lihat lewat Google atau apa kan gitu kan? Nah, jadi apakah misalnya contoh rata-rata di kementerian sekarang kan ngasih tahu ya pejabatnya siapa. Itu publik atau tidak? Nah, itu misalnya contohnya saya sering browsing nih, misalnya contohnya Kementerian Kominfo lah. Itu ketahuan siapa menterinya, siapa eselon 1-nya, eselon 2-nya, eselon 3-nya kan gitu kan. Nah, apakah itu publik? Data itu publik atau tidak? Jika saya harus masuk ke Kominfo, masukin akses saya, itu nggak publik. Tapi kalau saya buka About Us, ada semuanya gitu, sampai tanggal lahirnya, itu publik. Nah, balik lagi, data itu bisa juga data customer. Nanti kita bicara mengenai personal information, PII. Jadi artinya data customer itu menurut kita apakah confidential atau sensitif. Nah, di sini yang sering salah di Indonesia itu kebanyakan mereka langsung masukin sensitif. Nah, justru harus diingat, semakin tinggi klasifikasinya, semakin tinggi security-nya. Semakin tinggi security-nya, semakin mahal yang Anda harus lakukan. Nah, jadi ini penting. Jadi ada yang dua, ada yang nggak satu. semua data itu harus sensitif. Nah, itu di sini. Nah, ini data klasifikasi ya. Kemudian kita juga melihat data itu ada yang disimpan, at rest, atau data itu data yang bergerak, motion, data in transit. Nah, kenapa penting ini? Karena mau dia at rest atau dia bergerak, itu tetap nanti kita bicara enkripsi. Nah, enkripsi. Jadi enkripsi itu artinya di coding dia. Ya, dia artinya tidak bisa dibuka. Bukanya harus pakai key. Nah, key-nya itu decrypt. Nah, nanti kita bicara gimana cara mengelola kuncinya. Nah, biasanya yang kejadian di sini adalah kadang-kadang waktu bikin key-nya, codingnya salah. Kalau efek codingnya salah, nggak bisa dibuka datanya. Nah, itu biasanya efeknya reputasi dari customer itu sendiri atau dari cloud service provider. Jadi, data security ini, yang tadi saya bilang, ini adalah contoh kontrolnya, ini adalah contoh yang ekspektasi dari praktek yang diharapkan di cloud computingnya. Ada klasifikasi data yang benar, ada pengetahuan mengenai mana data yang bergerak, mana data yang disimpan, dan terakhir adalah ada nggak pengetahuan mengenai mengelola kunci untuk membuka enkripsi itu. Itu sekilas itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini, inilah yang harus kita fokus. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, ya,
Misalnya perbedaan antara tradisional dan cloud audit ya adalah kadang-kadang enkripsi dan key management itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya si cloud service provider saja, tapi tanggung jawab dari customer juga. Nah, jadi ini harus dimengerti. Jadi nggak bisa nanti kalau misalnya saya pakai cloud sebagai platform atau infrastruktur, wah ini tanggung jawabnya cloud service provider. Justru tidak. Kenapa? Karena datanya itu adalah punyanya si cloud service customer. Artinya cloud service customer yang tahu mana data pindahkan, mana data yang harus disimpan, dan mana yang harus di-encrypt dengan level security yang tertinggi terkait klasifikasinya. Makanya ini adalah shared responsibility. Dan kemudian juga kalau jika datanya ternyata data bergerak, ya, ini juga harus dilihat proses transmisinya. Ya, apakah data itu cuman langsung dari titik A atau ke titik B, atau data itu ada pindah dulu ke aplikasi yang lain, diolah dulu baru pindah lagi ke B. Nah, kenapa? Dengan tahunya kita itu, enkripsinya bisa bukan sekali saja. Ya, enkripsi di titik A, buka lagi di sebelum B, ya, di encrypt lagi pakai kunci yang berbeda, baru dipindahkan lagi ke B, baru dibuka lagi dengan kunci berbeda. Nah, ini merupakan pengetahuan dari baik si customer, baik juga si cloud service provider. Makanya saya bikin di poin 3, sangat penting buat customer mengetahui kapan ya dia punya tanggung jawab untuk mengencrypt. Kapan juga tanggung jawab encrypt itu adalah dari cloud service provider. Atau jika dia bilang saya mau pakai enkripsinya si cloud service provider aja, saya percaya. Cuman enkripsinya cloud service provider itu minimal standarnya harus sama dengan standar enkripsinya si customer, jangan lebih rendah di situ. Makanya banyak sekali cloud service provider itu yang bilang sama customer, udah deh, ya, kamu percaya saya karena saya sudah disertify. Saya sudah dapat sertifikasi ISO 27001 untuk untuk information security, ISO 27017 untuk cloud, ya, atau ISO 27018 untuk data privacy. Jadi kalau sudah disertify, harusnya kontrolnya sudah memenuhi permintaan ISO. Nah, itu standar yang diakui oleh internasional. Jadi artinya customer bisa mempercayakan standar itu sesuai dengan standarnya dia. Ya, itu contohnya. Jadi kalau kita udah lihat fokusnya ini, kita bisa bangun beberapa audit program ya. Ya, ini contohnya audit program yang saya kasih contoh di sini ya. Misalnya ya kita harus mengerti ya data apa saja ya si customer itu punya di cloud. Ya, data itu disimpan di mana. Kemudian gimana cara customer itu melakukan proteksi terhadap data dia baik at rest sama in transit. Ya. Minta buktinya, kita auditor, kita tanya evidence dia, kita minta lognya dia, kita minta bukti dia sudah melakukan enkripsi, dan yang paling penting, customer kita itu di negara mana? Dalam konteks ini Indonesia. Nah, Indonesia ini belum mempunyai cloud first policy, lagi dibuat yang saya tahu. Nah, tapi beberapa peraturan dari Kominfo sudah pro cloud, dan banyakkan peraturan itu masih mensyaratkan boleh di cloud, tapi data center dari cloud service provider-nya harus ada di Indonesia. Jadi artinya kalau Anda customer, Anda pakai cloud service provider, Anda harus pastikan si cloud service provider itu data center-nya di Indonesia. Dan data itu tidak keluar dari Indonesia. Nah, jadi itu penting juga. Nah, artinya kalau Anda jadi auditornya, Anda lihat jangan sampai ada cloud service provider terima data Anda, kemudian direplicate keluar Indonesia. Itu bisa breach. Nah, ini kenapa Anda harus penting di sini. Ya. Kemudian juga Anda juga bisa melihat gimana pendekatan perusahaan Anda melakukan data proteksi. Ya, jadi bisa lihat policy-nya, ya. Kemudian juga Anda bisa lihat integrity policy prosedurnya. Integrity policy prosedur artinya data itu betul-betul data itu adalah data asli. Ya, tidak ada yang bisa memodify tanpa akses yang diberikan pada dia. Ya, kemudian juga penting sekali ya malicious code protection. Ya,
Kemudian juga ada nggak security alert kalau ada orang yang mengakses data padahal dia nggak punya privilege, di lock atau tidak. Nah, itu di situ. Kemudian untuk software firmware ya, ini harus diupdate. Nanti kita bicara patching ya. Dan juga jika ternyata si customer itu memilih sebuah cloud service provider yang data center di Indonesia, dia ada melakukan backup atau tidak atas data itu. Dan kalau di backup juga harus ke data center di Indonesia. Nah, itu di sini. Ya. Bisa juga Anda lihat di audit program yang lainnya, misalnya Anda melihat apakah misalnya service provider yang saya pakai sekarang, ya, praktek dia itu sesuai nggak dengan jika saya punya framework. Jadi misalnya Anda punya framework comply dengan ISO 27001. Ya, Anda harus pastiin cloud service provider Anda itu data centernya betul-betul sesuai dengan ISO 27001. Atau jika Anda tidak mau mengaudit hasil audit, ya, jika dia sudah punya hasil audit ISO 27001 atas data center dia, Anda bisa leverage ke situ atau Anda bisa melakukan sampling untuk meyakinkan itu. Nah, itu contohnya di situ. Ya. Kemudian bisa juga Anda lihat prosedur-prosedur ya di sini ya, misalnya ada nggak prosedur untuk menghapus data atau mendelete. Nah, itu harus ada approval-nya nggak, sampai level mana approval-nya. Kalau datanya ternyata sensitif, berapa approval? Kalau datanya confidential, berapa approval? Kalau dia public, seperti apa? Nah, ini yang harus Anda mengerti. Ya, ini saya kasih contoh yang pertama. Ya, oke. Itu yang pertama ya, itu yang mengenai tadi apa namanya data security. Ya. Sekarang saya coba kasih contoh yang kedua. Contoh kedua ini terkait dengan access management. Access management artinya kalau akses itu saya mau mengakses data yang ada di cloud, bisa pakai mobile saya, bisa pakai PC saya, bisa juga pakai device lain. Nah, jadi artinya di sini kontrolnya ada 13. Ya, apakah akses itu ada audit tools-nya? Jadi ada yang logging, ada user trail-nya. Ya. Kemudian ada nggak pemberian provision itu? Ada provision management, ada nggak proses dari manajemen itu mengakses user ini harusnya dikasih akses cuman read saja, tidak boleh misalnya tidak boleh modify, ya. Atau user ini tidak boleh read, tidak boleh modify. Ya. Nah ini namanya provision management. Ya. Kemudian juga ngelihat dari POTS, ya, policy prosedur, ada pemisahan tugas sama ya kayak di COSO, ya. Kemudian juga ada nggak pembatasan akses ke source code. Source code ini penting ya. Kalau Anda bikin aplikasi, source code-nya bisa diakses sama siapa aja, nanti efeknya adalah ada change management yang unauthorized. Orang bisa mengubah kodenya, bisa melakukan perubahan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini penting. Jadi ada restriction atau enggak. Boleh enggak third party akses ke data Anda yang ada di data center cloud service Anda? Nah, ini di sini. Ya. Kemudian Anda punya enggak daftar sources yang trusted? Contohnya kalau Anda pakai internet, kan. Kalau Anda buka website, kadang-kadang suka diblok, kan. Ini enggak trusted. Tapi kalau kita bilang enggak, itu trusted, saya mau masukkan ke dalam list of trusted saya. Nah, ini juga penting, sama. Kita punya nggak trusted sources yang bisa mengakses dan diakses. Nah, itu di sini. Otorisasi, ada review atas user-user yang sudah mengakses. Reviewnya adalah lihat lognya, sama kayak di IT audit. Apakah sesuai dengan profilnya dia, apakah normal, apakah ada yang di luar profil dia. Dan juga menghapus user access, revocation. Contohnya kalau ada orang yang kerja di tempat Anda resign. Nah, ini sering temuan audit, kan. Dia resign, usernya masih di situ gitu. Sama HRD belum dikasih tahu dia resign sehingga usernya masih di situ. Usernya dikasih tahu sama temannya jadi punya hak, misalnya bisa read, bisa modify atau delete. Nah, ini juga sama. Ya, jangan sampai karyawan Anda yang punya akses ke data Anda di cloud service Anda itu belum di-revoke. Nah, di situ. Ya. Kemudian kredensial ini lebih arahnya ke token. Ya, jadi artinya memverifikasi apakah user tersebut yang mengakses itu benar-benar memang user yang genuine. Nah, seperti itu, ya, nanti kita bicarakan. Baru terakhir adalah
akses terhadap program itu sendiri. User mana yang berhak memakai program mana. Nah, nggak semua user pasti bisa buka program. Nah, jadi makanya saya bilang di cloud itu Anda bisa simpan semua. Bukan cuma data, bukan cuma lagu, bahkan termasuk sampai source code, bahkan sampai aplikasi. Ya, bahkan sampai aplikasi membuat aplikasi. Sampai di situ. Nah, ini pentingnya akses manajemen. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang harus diaudit dari sini? Ya, saya akan tunjukkan contohnya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, balik lagi, yang namanya akses manajemen, tanggung jawab tetap ada 2. Ya. Jadi artinya si customer dia punya tanggung jawab mengontrol siapa yang mau mengakses ke in the cloud. In the cloud sama off the cloud. Off the cloud itu lebih arahnya yang diurusi sama cloud service provider. Jadi kalau kita balik ke sini, maaf saya harus balik. Yang abu-abu ini semua namanya off the cloud. Yang biru ini semua namanya in the cloud. Ya. Jadi kalau in the cloud itu adalah tanggung jawab customer. Off the cloud itu tanggung jawab cloud service provider. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita balik ke dalam control matrix ini, ya, si customer dia yang punya tanggung jawab menentukan siapa yang boleh masuk ke in the cloud. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab sama data aplikasi, data nasabah. Ya. Sementara si service provider dia cuma bertanggung jawab untuk mengontrol karyawan dia yang mana boleh mengakses off the cloud dan karyawannya si customer ini mana yang boleh juga masuk ke off the cloud. Service provider tidak pernah boleh masuk ke in the cloud. Customer boleh masuk ke off the cloud sepanjang dia mempunyai permission. Jadi makanya di sini yang hijau ini saya bilang, siapa yang punya need to know classification, siapa yang diizinkan untuk mengakses, dan biasanya customer akan mengizinkan user untuk securely control. Jadi artinya saya yang tahu siapa yang boleh, siapa yang enggak, dan permissions-nya apa. Nah, ini kuncinya di access management. Karena takutnya apa? Biasanya kalau di sini yang paling sering adalah breach, data breach. Ya, jadi kalau akses itu tidak di manage, yang paling ditakutkan adalah ada data breach. Makanya di sini kalau Anda bilang di sini ya, access management adalah proses gimana saya mengidentifikasi, gimana saya melacak, gimana saya mengontrol, dan saya memanage ya, user-user yang saya authorize untuk masuk ke sistem aplikasi atau instance saya. Jadi disinilah kita berkenalan dengan konsep least privilege. Artinya benar-benar saya cuma ngasih yang kamu butuhkan. Ya, jadi artinya kalian itu cuma bisa misalnya hanya untuk melakukan task tertentu dan pada aplikasi tertentu. Nah, disinilah kita bicara biasanya logical access control. Ya, bukan cuma siapa, bukan cuma apa, ya, tapi adalah tipe actionnya dia bisa ngapain. Ya. Dan waktu dia mau akses, itu harus divalidasi kredensialnya. Ya. Kemudian juga kredensial itu nanti kita bisa lihat apakah cuma password saja, atau dia sampai pakai token. Ya, token itu yang ditancap di laptop gitu kan, dia bisa connect, atau dia harus pakai sertifikat digital, tergantung dari jenis data klasifikasi dia. Nah, itu kenapa penting tadi yang data tadi. Nah, jadi makanya risiko utama kalau akses manajemennya bolong, ya, user itu bisa login dari mana aja. Ya. Apalagi kalau list privilege-nya nggak jelas, dia bisa ngapusin data, bahkan bisa menghapus data center. Nah, kalau data center dihapus, memang Anda backup, cuman Anda hilang data kan gitu kan. Untuk merestore lagi, Anda butuh waktu. Nah, di situ. Jadi makanya akses ini kadang-kadang ada istilah kerennya tuh root access, jadi akses utama. Root access. Dia yang punya akses utama. Nah, orang kalau sampai punya root access, lebih bagus kalau orang itu keluar, dia punya root access, reset aja semua passwordnya. Bikin root access yang baru. Nah, itu yang paling penting tuh. Makanya kalau lihat di film-film tuh, paling gampang lihat contoh filmnya Harrison Ford ya.
Judulnya tuh firewall. Nah, dia tuh VP dari information security, tapi root access dia diambil. Ya, kehidupan dia hilang kan? Istrinya nggak kenal dia, teman-temannya nggak kenal dia, bisa hilang semua datanya dia. Nah, itulah root access. Jadi kalau Anda tanya, Pak, root access saya kalau bukan cloud apa ya? KTP Anda itu root access. Sorry, bukan KTP. Akte lahir Anda itu root access. Yang membuktikan Anda pernah lahir di dunia ini dan menjadi dasar pembuatan KTP, dasar pembuatan paspor, itu root access Anda. Nah, jadi ini penting. Makanya kalau ada karyawan kunci, resign, dan dia punya root access, lebih bagus Anda reset semua. Ya, daripada risikonya nanti dia mabuk ngasih tahu root access-nya, Anda diakses dari mana aja, datanya diambil, dijual. Ya, pernah lihat nggak kasus yang di Bukalapak tuh ya? Data nasabah itu dijual cuman 25.000 satu CD. Dijual kemana? Dijual ke telemarketing bank. Ya, telemarketing banknya teleponin semua untuk kartu kredit. Ya, ada yang dapat, ada yang di-apply kartu kreditnya, di fraud. Nah, itu data breach. Itu yang paling ngeri di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masih punya waktu ya Pak Panji, tinggal sedikit lagi. Sekarang apa sih contoh dari audit programnya? Ya, yang paling gampang ya minta list dari user, ya, termasuk cloud access-nya, lihat list privilege atau tidak, ya. Kemudian juga lihat policy password, ya, policy password-nya seperti apa, ya. Sampling usernya, ya, apakah user-user tersebut pertama masih ada, kemudian benar atau tidak dia mengakses, benar atau tidak dia mengakses sesuai dengan privilege dia, ya. Kemudian juga bisa juga lihat ada nggak akses ke cloud itu yang approve by appropriate personnel, ya. Periodik Anda juga bisa lihat apakah akses itu diupdate atau tidak. Siapa tahu misalnya karyawan itu berpindah peran, efeknya privilege dia harus diubah, ya. Dan terakhir dokumentasi, ya. Terkait logging, ya biasanya kita bisa bandingkan logging sama timestamp dia, ya. Benar nggak kalau ada catatan logging dia masuk tanggal sekian di aplikasi, memang dia user itu lagi login. Nah, itu bisa kita cek di situ, ya. Kemudian juga ada nggak proses untuk preventing unauthorized access-nya. Jadi Anda bisa ngetes. Ya, Anda coba ngetes pakai user apa, coba aksesnya kalau ditolak berarti prevention dia berlaku. Ibaratnya sama negatif test istilahnya. Ya, jadi mirip-mirip. Ya. Baru ya Indonesia ini termasuk negara yang unik terkait konektivitas. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus lihat apakah network dari perusahaan itu pakai virtual atau mau pakai physical ke cloud service provider itu jalannya benar atau enggak. Ya, Anda bisa tes bandwidth-nya ya di situ. Nah, bisa juga Anda lihat ada nggak restriksi, ya, restriksi ke user-user tertentu. Nah, ini terkait segregation of duty. Nah, bisa ada dokumentasinya, bisa juga restriksi itu bukan antara user ke user, bisa juga antara network satu ke network 2. Nah, biasanya namanya ada di firewall itu namanya network access control list. Siapa yang boleh masuk ke network itu. Ya, di situ. Anda bisa tes negatif juga, Anda ada network lain coba masuk ditolak atau tidak. Ya, di sini. Oke, itu mengenai access management, ya. Nanti ini semua ada di dalam cloud control matrix yang saya kasih, ya. Ini cuma contoh saja. Yang terakhir ini mengenai vulnerability, jadi ini mengenai kerawanan, ya. Jadi kita bicara di sini mengenai antivirus, kita mengenai patching dan juga coding. Ya, jadi sekarang udah banyak nih hacker-hacker pakai mobile apps, ya, dia bisa mengakses dan bisa penetrate. Ya. Jadi di sini karena dengan 3 kata kunci ini biasanya risikonya juga sama, ya. Bisa data breach atau bisa pengambil alihan cloud accounts, ya. Bisa juga dia sudah di dalam, dia melakukan insider threat atau dia juga melakukan coding-coding terkait dengan APIs-nya dia, ya. Nah, jadi paling benar adalah testing di sini. Ya. Anda harus ngetes rawan atau tidak. Biasanya pakai penetration testing biasanya. Nah, terutama untuk cloud itu sangat dinamis. Ya, jadi banyak berubah karena dia sangat elastis ya. Oleh karena itu biasanya banyak di pasaran sekarang cloud service provider itu memberikan yang namanya cloud native assessment tools untuk mengakses kerawanan itu. Nah, biasanya itu sudah dibawa ya. Jadi artinya kalau Anda pakai cloud, biasanya sudah ada vulnerability assessment-nya untuk tools-nya di situ. Nah, jadi faktanya sebenarnya
hacker-hacker ini biasanya nyerang itu bukan customer. Customer itu cuma punya data di dalam cloud service provider. Yang diserang itu biasanya si cloud service provider-nya, bukan customer-nya. Jadi gimana caranya mereka bisa masuk ke cloud service provider-nya. Makanya waktu si cloud service customer memakai service provider, cloud service provider bisa membantu mengecek apakah customer ini settingnya udah benar atau enggak, konfigurasi di sini. Ya, jadi konfigurasi apakah benar konfigurasi monitornya, konfigurasi setting deteksinya, konfigurasi setting threat detection-nya, dia akan bisa bantu. Nah, kalau dia salah konfigurasi, sementara itu masih tanggung jawab dia, yang in cloud tadi, ya bisa dimasukin. Jadi kadang-kadang meskipun ada share responsibility model, cloud service provider tidak membiarkan customer, ya itu urusan kamu, enggak, dia akan memberikan advice di situ. Ya. Jadi makanya kalau Anda lihat di sini, customer-nya diharapkan ya patching, ya, diupdate ya, versinya, ya, scan, ya, pentest, ya, pentest mau pakai red team dari dalam atau bayar orang luar gitu ya. Dan juga antivirus nih, ya, sama anti malware ya di sini. Dan kalau dari service provider-nya, dia lebih arahnya adalah patching ke sistem yang ada di off the cloud. Contohnya hypervisor. Hypervisor itu adalah yang menghubungkan antara aplikasinya customer dengan server yang ada di off the cloud. Nah, jadi dia harus mastiin hypervisor-nya itu patching-nya update. Ya, jangan sampai ada bolongnya orang bisa masuk ke situ. Dan dia juga sama, dia melakukan pentest ya di situ. Jadi makanya kalau Anda ngaudit untuk vulnerability, biasanya fokusnya adalah strategi patching-nya dari customer, ya. Kemudian cara mendetek, ya. Detect itu bisa macam-macam lewat pentest, lewat scanning, ya. Kemudian virus detection, ya. Baru terakhir adalah kapan data itu pindah, ya, dari misalnya satu network ke network lain. Nah itu tadi ada di yang saya bilang di data security. Ya. Selanjutnya audit programnya mirip-mirip ya. Jadi artinya Anda bisa nanya, kalian punya scanning tools atau tidak? Ya, bisa juga tanya, apakah dia punya risk assessment nggak untuk environment dia? Ya, baru Anda juga bisa lihat kira-kira ada nggak insiden-insiden terjadi terkait kerawanan itu, dan itu merupakan lesson learned sehingga tidak akan terulang 2 kali. Nah, biasanya itu nanti kaitannya ke catatan insiden logs-nya dia. Ya, patching strategi tadi sudah saya bilang, dan juga biasanya adalah hardening. Ya, ini mirip di IT audit, jadi hardening-nya harus periodik. Ya. Dokumentasi pasti ada, ya, terutama kalau ditanya datanya pindah dari A ke B, ya pertanyaannya B itu ada atau enggak. Jadi eksistensinya tetap ada. Ya. Kemudian juga pentestnya Anda bisa lihat, jangan cuma masalah setiap 3 bulan di pentest, tapi lihat dari hasil temuan pentestnya, dan juga lihat pentestnya yang lakuin siapa. Nah, ada baiknya kadang-kadang rotasi di situ. Ya. Baru tadi strategi-strategi yang terkait vulnerability. Ya. Oke. Nah, jadi itu yang tadi saya contohkan ya. Konklusinya kalau kita lihat ya banyak yang bisa ditawarkan oleh cloud ya, benefitnya ya. Tadi saya bilang bisa economies of scale, utilize-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Capital expenditure-nya minimum, saya nggak bilang nol ya. Kemudian flexibility dan juga efisiensi. Tapi ada juga risikonya. Artinya kalau Anda tidak benar-benar memastikan yang namanya security, privacy, dan data confidentiality. Ini adalah crown-nya dari penggunaan cloud. Ya, kalau ini lemah, percuma Anda taruh di situ. Memang lebih murah tapi jebol semua gitu. Ya. Kemudian juga harus jelas mengenai misalnya malicious, ya, availability, ya, lesson learned dari learning curve, ya. Kemudian culture, jadi mindset-nya. Ya, nanti saya akan bicara di challenges, ya. Dan ada juga kadang-kadang tantangannya di regulatory compliance-nya. Ya, makanya saya masukkan di sini menjadi 3 hal ya. Jadi tantangan yang saya bisa share ke grup ini adalah sekarang kita masih ada isu data residency di mana harus ada di Indonesia. Ya, sementara beberapa penelitian bilang mau datanya di Indonesia atau datanya di Indonesia sebenarnya selama cloud-nya secure nggak masalah. Gitu. Nah, cuman ini adalah mindset ya. Kemudian tapi kita nggak bisa menyalahkan juga karena ini kan Indonesia, ini sovereignty. Jadi tujuan regulator kenapa mau datanya di Indonesia adalah ya karena mereka mau bisa mengakses kapan saja.
Jadi jangan sampai datanya susah. Itu bisa dimengerti. Tapi yang penting juga tentang audit rights. Jadi perkembangan terakhir tuh karena banyak yang pakai cloud, jadi banyak yang pengen memastikan cloud itu benar atau enggak. Jadi mau diaudit. Nah, jadi kadang-kadang audit right itu kadang-kadang gini, udah misalnya service provider-nya udah punya sertifikasinya global, udah diaudit. Tapi oleh di Indonesia misalnya mereka masih mau ngaudit lagi, jadi kayak mengaudit auditor gitu. Nah, itu permintaan datanya sama, prosesnya sama. Nah, itu salah satu sebenarnya ya inefisiensi ya sebenarnya. Cuman adalah mindset juga. Jadi kalau selama semua pihak merasakan benefitnya, menurut saya 3 hal ini akan berubah. Ya, makanya di sini saya cuma contohkan ya, do not audit the auditor. Ya, ini ada contoh 10 step fokus area. Ya. Dan ini sudah ada standarnya semua dan ada sertifikasinya. Jadi selama Anda bisa meyakinkan cloud service provider Anda sudah mempunyai sertifikasi ini dan diaudit oleh third party yang independen, Anda tidak perlu meminta internal audit atau hire lagi external audit untuk mengaudit ulang. Ya. Tapi kalau Anda misalnya mau mendapatkan tingkat keyakinan itu, Anda men-sampling, it's okay. Ya. Kalau regulator mau ngaudit, menurut saya sih boleh-boleh aja, karena regulator itu hukumnya adalah dia memposisikan diri dia sebagai owner, jadi dia harus tahu semua. Tapi ngapain kita mengulang lagi? Ya, jadi bayangin Anda ya, kalau Anda sekarang kerja di bank ya, Anda diaudit sama internal audit, Anda diaudit sama external audit, Anda diaudit sama PPATK, Anda diaudit sama ya misalnya information system audit lain. Jadi banyak yang audit Anda gitu. Nah, itu kan adalah suatu data yang sama gitu di situ. Ya. Itu saja mungkin dari saya dan sebagai penutup ya ini saya cuma mau mengasih tahu dengan perkembangan sekarang ya, menurut saya sudah saatnya kita step up. Ya, jadi artinya yang saya kasih tahu pada Bapak dan Ibu sekarang itu cuman kulitnya. Ya. Tapi jika Anda pengen mendapatkan kompetensi sebagai seorang cloud auditor, ya, Anda bisa mendapatkan free e-learning. Ya. Ini ada di sini, di PDF ini saya cuma screen cap. Ya. Anda bisa ikut namanya Cloud Agnostic e-learning. Jadi kalau di Amazon tuh kita punya 3 level, 100, 201, 301. Jadi kalau 100 itu kayak CIA part 1-nya ya di situ. Tapi part 2, part 3 itu namanya 201, 301, lebih spesifik. Lebih spesifik ke BCP, lebih spesifik ke security, tapi kalau untuk cloud auditnya saja itu 100. Dan ini sebenarnya free ya. Kami tidak mensyaratkan apapun. Anda cuma tinggal masuk, buka account, nggak usah bayar ya. Anda spend waktu 8 jam. Anda bisa cicil-cicil gitu ya. Nanti ada sertifikatnya, ya ada sertifikatnya. Dan kalau nggak salah sudah itu bahasa Inggris ya. Saya lupa ada bahasa Indonesia atau tidak. Ini nanti akan saya share juga di situ. Jadi kalau menurut saya sih yang free bagus ya. Kan nggak mengikat juga. Anda free nggak mau lanjut lagi terserah gitu. Tapi pokoknya Anda tahu Cloud Audit. Nah, ini namanya Cloud Audit Academy. Demikian presentasi saya, Bapak Ibu. Pak Panji, saya open buat pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Kita baru tahu nih, Dek. Namanya kan baru the introduction of the cloud auditing ya. Nah, mungkin di sini juga, maksud saya juga orang yang baru gitu ya terkait dengan cloud ya. Makanya mungkin di sini sangat menarik. Dan juga beberapa hal tadi saya catat juga masalah cloud fundamental, di mana National Institute Standard dan Teknologi itu sudah mengeluarkan ya. Hal itu, kemudian juga masalah cloud control metric juga itu menarik ya, karena juga kita baru tahu ya ada 16 domain yang untuk melakukan audit cloud tadi. Jadi 17 sekarang Pak, sama 170 ya? Kontrol ya. Nah, jadi makanya nanti saya kasih yang versi 4-nya udah ada di sini, nanti saya kasih. Oke, siap. Terus juga tadi juga menarik tuh terkait dengan Cloud Audit Academy ya. Mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Ya. Oke, kita sudah ada 3 penanya.
Di sini saya mohon izin saya share. Gojek loh, Gokar loh. Pertama dari Silakan, Pak. Ibu Sulistyawati ya. Ini mengenai penyimpanan storage data di cloud dari sisi keamanan data atau contohnya serangan hacker, bagaimana cara antisipasi risiko tersebut. Nah ini mau kita sampaikan dulu ya Pak ya. Mungkin nanti dari tiga ini boleh. Ya. Mana kalau misalkan ada yang terkait segala macam. Kemudian Ibu Ratih Puri, apakah risk yang ditransfer kepada cloud provider hanya dari sisi performance dan capacity? Yang ketiga dari Pak Goris Hendra, sejauh mana cloud service provider terutama Indonesia patuh terhadap GDPR, General Data Protection Regulation? Nah mungkin ini ada saling kaitannya Pak ya. Ya. Tuh nih Pak, dari 3 penanya yang ada di chat nih. Silakan. Oke, terima kasih itu pertanyaannya, semua pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau untuk Bu Sulistyawati dulu ya. Jadi di cloud itu memang ada namanya jasa storage ya, jadi menyimpan gitu. Nah, sisi keamanannya sebenarnya simpel Bu. Jadi artinya kita menjaga supaya hacker itu nggak masuk. Biasanya kita yang pasti kita ada namanya garis pertahanan kita. Ya, baik dari sisi firewall, baik dari sisi akses, baik dari sisi kredensial. Kalau dia serang pakai virus, kita juga ada antivirus. Bahkan kita juga mendeteksi dari sisi port dari hacker itu. Jadi kalau port atau IP dari hacker itu memang tidak terdaftar di dalam allowed IP dari cloud service provider itu, dia nggak akan bisa masuk di situ. Jadi biasanya storage security kita itu sudah sangat comply dengan apa yang dipersyaratkan oleh ISO 27001 di data center. Seperti itu Bu Sulistyawati. Antisipasinya ya di situ. Jadi antisipasinya baik secara tools, baik secara policy, baik secara access list, baik secara network segregation, baik secara credential identification. Ya, di situ. Oke. Kemudian untuk Bu Ratih ya, apakah risk yang ditransfer pada cloud provider hanya dari sisi performance dan capacity? Sebenarnya bukan performance dan capacity saja, Bu. Jadi performance itu mungkin dari SLA ya. Jadi perikatan kita sama customer-nya. Capacity cuman masalah kapan dia bisa nambah, kapan dia bisa turun. Tapi sebenarnya dengan memakai cloud service provider, itu sebenarnya risiko security itu yang paling besar. Artinya ditransfer dalam konteks data itu aman. Nah, jadi artinya apalagi cloud service provider yang sudah punya tadi atestasi atau akreditasi tadi, dia sudah bisa memastikan bahwa customer itu selama dia mengkonfigurasi data dan aplikasinya benar dan dia taruh di dalam cloud service provider, itu bukan cuman performance capacity itu cuman bonus, ya. Yang penting adalah secure. Nah, jadi ada satu risiko lagi mengenai security dan kepatuhan. Ini berkaitan sama Pak Goris. Ya, ini pertanyaan bagus Pak, GDPR. Ya, jadi banyak sekarang cloud service provider yang saya bilang bukan patuh ya, tapi dengan adanya ISO 27018 mengenai data privacy yang betul-betul main reference-nya adalah GDPR, itu sebenarnya patuh Pak. Bahkan kalau Anda lihat di beberapa website cloud service provider, mereka sudah menaruh lambang GDPR. Tapi yang saya tahu GDPR itu bukan sertifikasi. Dia cuma sifatnya we comply, tapi nggak certified. Kalau certified itu ISO. Itu Pak Goris, Bu Ratih, dan Bu Sulistyawati. Demikian Pak Panji. Kita juga ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Mungkin bisa saya belum copy ke chatnya ya. Ya. Dari Pak Doni Perdana ini, apakah non-disclosure agreement atau NDA yang disepakati dengan konsultan penjara cukup mampu dijadikan dokumen dasar penyalahgunaan data, resource code, dan sebagainya yang dilakukan penyedia setelah selesai pekerjaan pengadaan, termasuk setelah masa garansi habis? Karena meski pekerjaan selesai dan serah terima, namun secara tidak langsung penyedia masih memiliki data kita dan kebanyakan pasti pertukaran di cloud. Nah, ini terkait dengan non-disclosure agreement. Oke.
Ini NDA ini sebenarnya adalah kita udah ada yang standar sih ya Pak Doni ya. Jadi artinya biasanya proses NDA itu atau agreement ya itu sebenarnya udah standar dari provider dan itu nanti akan dimeetingkan dengan konselnya. Cuman pengalaman saya adalah ini ya? seharusnya sudah cukup oke. Pak. Ini semuanya Sudah cukup. ya? Ya, karena Kita nggak apa-apa, nanti cek di atas aja. Ya. Makasih ya. Ya, karena coverage-nya itu biasanya macam-macam, Pak. Jadi mengenai apa yang harus dipenuhi dari customer, apa yang harus dipenuhi dari provider, apa deliverables-nya, apa yang nggak bisa di-share. Nah, termasuk juga tadi yang misalnya mishandling data, source code, itu udah cukup di situ. Ya kan? Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya waktu proses misalnya proof of concept, POC, sebelum dia pakai cloud, itu NDA itu udah berjalan. Dan misalnya pun dia tidak jadi pun, ya customer yang punya hak atas data itu, customer yang mengontrol apakah data itu mau dihapus atau tidak, misalnya dia tidak jadi. Jika pun jadi, dia akan langsung ke migrasi, biasanya tetap itu nanti berlanjut ke kontrak, dan di kontrak itu juga diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu sih Pak Doni. Menurut saya sih biasanya cukup, apalagi kalau cloud service provider yang internasional ya, karena dia sudah mature proses migrasinya, proses proof of concept-nya. Itu Pak Panji. Oke, siap Pak. Nah, kemudian dari Bu Emilia Pak. Izin share screen-nya tadi. Ya, saya udah lihat nih apa tingkat keamanan penyimpanan data ya. Tadi sama dengan Ibu. Pak. Apakah sudah ada peraturan mengcover cloud? Oke. Kalau Bu Emilia tanya itu ya, sebenarnya peraturan mengcover cloud kalau dari Kominfo-nya Cloud First itu belum sih Bu. Ya, jadi biasanya peraturan terkait cloud itu kita bicaranya namanya Cloud First Policy. Indonesia itu lagi menggodok, mudah-mudahan tahun ini keluar ya. Jadi Cloud First Policy, Data Protection Bill, Cyber Security Bill itu semua lagi prosesnya digodok. Pertama Personal Data Protection itu udah sampai di Komisi 1 kalau nggak salah ya di situ. Nah, kalau peraturan mengenai cloud sendiri secara spesifik namanya Cloud First Policy belum ada, tapi beberapa peraturan sudah meng-recognize cloud. Jadi contohnya kayak Kominfo GR71 ya. Dia itu PP71, dia udah punya peraturan pelaksana ya, baik untuk Public Service Organization atau Private Service Operator, bukan Organization Operator, ISO. Nah, jadi cloud itu biasanya private ISO itu udah keluar dan dia mengakui konsep cloud itu. Cuman atasnya itu belum keluar, bahasa dewanya, polisinya belum keluar. Sementara di OJK sendiri cloud computing itu sudah direcognize menjadi game changer. Anda bisa lihat nanti di OJK Roadmap atau OJK Digital Banking Transformation Roadmap. Dan terakhir OJK itu bahkan ngeluarin POJK nomor 4 2021 itu untuk non-banking ya. Di situ dia di FAQ-nya, Frequently Asked Question, dia merecognize cloud. Jadi cloud itu adalah praktek yang direcognize, bukan yang dilarang. Dan kenapa dia diakui? Karena dari yang saya bilang, dia memberikan solusi buat perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil, yang tidak punya modal besar untuk membeli sebuah data center. Nah, fintech, startup itu banyak banget. Nah, jadi tapi ya klien kita juga banyak bank, banyak juga public sector. Tapi itu mungkin jawaban saya. Kalau peraturan khusus tidak, tapi peraturannya terpecah-pecah. Tapi nanti peraturan yang betul-betul jadi payungnya itu akan keluar mungkin tahun ini. Itu ya Bu Emilia. Silakan Pak Panji. Ya, tadi hampir sama ya Pak ya, terkait Ya. dengan keamanan. Ya. Kemudian ini Bu Ika nih Pak, terkait penjelasan don't audit the auditor. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan ethical conduct terhadap hal ini? Mengingat banyak terjadi double atau triple audit pada suatu kasus atau auditi dari berbagai instansi dengan kepentingan yang mungkin berbeda. Nah, itu memang ya kondisi saat ini sih Pak. Ya. Nah, itu merupakan satu objek diskusi kita selama ini dengan regulator ya. Dan sebenarnya kalau dilihat di peraturan, kita tidak bisa menyalahkan regulator untuk mengaudit. Itu hak mereka. Ya, itu hak mereka. Cuman kita bisa tawarkan adalah kenapa harus mengaudit auditor? Karena buang waktu satu, hasilnya sama aja, datanya diminta sama aja, kasihan orang yang diminta datanya. Nah, biasanya mereka mengatur adalah dia bilang
perusahaan atau customer harus memberikan akses pada auditor grup, auditor perusahaan, eksternal auditor, atau regulator jika mau diperiksa. Nah, itu selalu menjadi standar sebuah peraturan. Tapi memang tidak ada peraturan yang artinya tidak ada regulasi mengatur ethical conduct. Saya cuma kasih kabar gembira. Kita sudah pernah diskusi dengan regulator, disosialisasi, dan mereka mengizinkan kalau misalnya Anda sebagai customer tidak melakukan audit pada service provider Anda, selama Anda mempunyai bukti bahwa cloud service provider tersebut sudah diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Nah, jadi harus memberikan evidence bahwa ini adalah hasil audit dilakukan oleh pihak ketiga independen. Kalau nggak ada punya bukti itu, ya berarti Anda harus tetap mengaudit. Sebenarnya itu sih, ya. Jadi mungkin itu jawaban saya. Kalau diregulasi nggak pernah sih diatur nggak boleh ngaudit auditor, nggak ada sih. Tapi dia bilang kamu harus ngasih akses, tapi akses dan kamu harus membuktikan bahwa kamu telah memastikan dia telah berjalan sesuai regulasi dengan bukti hasil audit yang dilakukan oleh pihak independen. Nah, itu interpretasinya di situ. Itu Pak Panji. Betul, Pak. Bisa seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita punya evidence-nya, punya sudah secara standar sudah ada, kita punya ini ya. Payung lah. Biasanya tuh di perbankan udah jalan sih, saya tahu ya. Perbankan. Siapa? Ya. Ini yang terakhir dari chat, Pak. Di perbankan ini mungkin bersama financial atau industri finance, apakah sudah confidence dengan security di cloud, Pak? Baik lagi. Kalau menurut saya saat ini kalau saya bicara secara industri ya, industri keuangan itu industri yang paling highly regulated, paling capital absorb. Jadi mereka harus selalu efisien. Ya. Kalau kita lihat sendiri bank itu sendiri sekarang lawannya kan fintech ya. Dulu customer hadapannya sama bank, sekarang fintech dulu sama customer baru ke bank. Jadi artinya efisiensi itu sangat diminta di industri keuangan itu. Dia harus agile gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya bisa kasih tahu bahwa banyak sekali bahkan sekarang yang migrasi dari industri keuangan. Ya, bukan dari sisi capital expense-nya, tapi juga dari sisi security-nya. Nah, jadi dia cepat, kapasitasnya juga kencang, bisa kapan aja, dan dengan banyaknya yang migrasi dari industri keuangan untuk adopsi cloud, menurut saya itu indikasi tingkat kepercayaan terhadap cloud itu pertama terhadap security-nya tinggi, karena industri keuangan itu industri berdasarkan kepercayaan. Kalau sekarang Anda dengar misalnya, bank tempat Anda mendapatkan gaji Anda ditransfer, tiba-tiba dibobol sama hacker. Saya yakin besok Anda tutup rekeningnya, setuju nggak? Karena itu kepercayaan gitu. Di situ benar kan? Ya, jadi menurut saya sih industri keuangan sangat rentan terhadap isu-isu itu. Jadi dia nggak akan pernah mau banyak adopt cloud kalau misalnya dia tidak yakin atas security itu di situ. Dan apalagi yang ditawarkan adalah shared responsibility. Jadi bukan artinya ke cloud 100% cloud yang pegang risikonya, enggak dong. Data tetap ada di data customer, kan bukan punya kita gitu kan. Data customer punyanya si customer, dan yang terima adalah si perusahaan, apalagi bank. Itu sih Pak Panji. Ya Pak. Ya. Bisa ada waktu Pak ya, kita ada satu lagi nih Pak. Boleh. Silakan. Nanti kita mau buka sesi pertanyaan, coba nanti tunggu MC nih. Pasti butuh. Takutnya makin lama makin, sebenarnya sangat menarik sekali Pak. Kalau kita buka nanti open mic kepada teman-teman semua, Bapak Ibu ini mungkin lebih. Tapi ini kita untuk membatasi aja supaya sambil ya. Ini Pak, untuk yang terkait dengan dari Pak Vivan Rahmantio, kita sebagai internal auditor CSC, dan saat ini tim kita masih belum mumpuni dari sisi technical skill-nya. Tapi perusahaan kita sudah mulai melakukan migrasi ke cloud. Kira-kira tahapan-tahapan konkret apa yang harus dilakukan sehingga tim internal auditor siap menghadapi risiko-risiko terkait dengan cloud. Nah, ini mungkin untuk di timnya nih, Pak. Ya. Kalau ini menurut saya gini kan, sesuai dengan standarnya internal audit ya. Jadi kita cuma boleh mengaudit yang kita punya kompetensi kan gitu kan. Kalau kita nggak punya kompetensi, memang sudah saatnya either outsourcing atau kita co-sourcing seperti itu.
Jadi dalam konteks jawaban ini, misalnya kita belum kompeten sekali dari technical skills-nya, tapi kita sudah migrasi ke cloud, menurut saya konkretnya adalah yang pertama adalah kita leverage aja dulu dengan international certification atau accreditation yang dipunyai oleh si service provider itu. Makanya kalau milih cloud service provider itu, lihat dulu dia itu punya recognition, maksudnya sudah diaudit oleh siapa aja. Kenapa? Karena yang namanya cloud itu tidak pernah mensyaratkan minimum Anda spend berapa, maka Anda bisa mempunyai cloud. Tidak ada. Jadi artinya, dengan biaya yang paling minimum pun, Anda sudah mendapatkan security kelas dunia, ya, jika memang dia banyak punya program akreditasi. Jadi kadang-kadang lihat di dalam website atau dalam white paper dari cloud service provider itu biasanya dia akan taruh tuh di websitenya, dia itu untuk masing-masing domain itu dia sudah punya sertifikasi apa. Nah, itu di situ, ya. Nah, itu. Nah, solusi kedua adalah develop tim internal auditnya. Jadi mulai develop kompetensinya, mungkin starting awal yang saya bilang bisa aja ikut Cloud Audit Academy itu, daftar, lihat ya nomor 100-nya, coba selesaikan dalam waktu 8 jam. Itu minimal auditor itu, internal audit itu tahu apa yang harus diperiksa, minimum requirement-nya, karena Cloud Audit itu sudah mengadop CCM. Nah, itu, ya kan? Nah, jika nanti mau lebih lanjut lagi ya bisa kursus yang lebih tinggi, cuman menurut saya sih udah cukup di situ. Dan bahkan juga kadang-kadang cloud service provider itu juga melakukan yang namanya konsultasi sama customer dia. Dia ada kayak sesi apa namanya pendidikannya juga, edukasinya. Dia ada sesi pendidikannya. Nah, kadang-kadang dia ada kayak sharing session juga gitu Pak Panji. Itu ya mungkin di Fitfun ya, saya kenal Fitfun ya masalahnya. Kalau enggak nanti kita offline aja. Gitu. Itu ya Pak Panji sama Fitfun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Pak Niko. Ya. Ini sudah ada informasi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, silakan ini ada survei ya. Survei yang tadi disampaikan oleh di awal MC, bahwa untuk mendapatkan materi ini silakan untuk mengisi di link yang sudah disediakan di chat ya. Bapak Ibu mungkin bisa mengakses. Mungkin mohon maaf nanti sebetulnya karena sangat menarik, pasti Bapak Ibu sekalian akan sangat mau tahu gitu ya. Mau tahu banget gitu kan. Nah, tapi tadi udah diberikan clue-nya ya Pak ya. Silakan ya. untuk akses, kemudian ada ya nanti saya kasih apa namanya slide presentasi saya kasih juga Cloud Control Matrix yang versi 4 yang baru, saya kasih juga flyernya, nanti Anda tinggal buka, ada linknya, Anda tinggal klik, nanti Anda cuman buka account itu cuman kayak ya buka account di Amazon Education lah gitu, nanti di situ Anda bisa enroll Cloud Academy itu, nanti pilih aja yang e-learning. Nggak usah langsung 8 jam, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan aja, saya mau incident management dulu, saya mau ini dulu. Nanti keluar sertifikasinya, ya kan? Sertifikasi bahwa Anda kompeten. Nah, itu ada semacam kuisnya per masing-masing bab. Dan saya yakin ayahnya pasti bisa lah ya di situ. Justru kalau saya sih, peran saya di sini bukan jualan ya, peran saya adalah menyebarkan awareness bahwa Indonesia ini sedang berubah. Ya, Presiden Jokowi itu selalu ngomong digital transformasi. Ini cuma salah satu contohnya aja di situ. Begitu Pak Panji. Ya, nanti itu saya kirim lewat Pak Panji ya. Saya kirim lewat Pak Panji yang kasih. Siap Pak, siap, nanti kita akan share ke teman-teman yang tadi melalui link ya yang sudah diberikan dulu, karena itu bagian dari kita administrasi ya Pak ya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan lagi, mungkin sebelum kita tutup ya, nanti saya tutup sesi ini. Saya juga mengingatkan kita masih ada schedule ngabuburit ya untuk minggu depan, itu tanggal 22 April 2021 dengan jam yang sama, dengan narasumber yang tidak kalah menarik juga ya, Pak Agus Bukti, Senior Vice President dari PT Bank Syariah Indonesia.
terkait dengan peran internal auditor dalam proses merger ya. Nanti akan dibawa juga moderator oleh salah satu board kami, Pak Abdiasa Prahasto. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita berikan plus kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, sebuah insight yang baru, ilmu yang baru mungkin bagi kita, apalagi mungkin yang teman-teman yang di publik ya, public sector, juga salah satu yang mungkin bisa menambah ya hasanah lah gitu. Saya sebagai moderator, terima kasih kepada Pak Niko sudah memberikan ilmunya, sharing ilmunya, kemudian juga memberikan link tadi Pak ya, memberikan bahan, kemudian juga jalan nanti mungkin terkait dengan cloud auditing yang lebih apa namanya, lebih greget gitu bahasanya ya Pak ya. Kalau mau lebih jauh lagi silakan. Itu free Pak tadi ya. Ya, itu free. Yang 100 itu free. Saya sih nggak tahu yang 201, 301 saya nggak tahu. Tapi 100 itu saya rasa mungkin udah ada yang coba ya. Tapi menurut saya 100 itu sudah sangat komprehensif. Ya, sudah sangat komprehensif. Kalau yang 201 itu sangat spesifik. Ngapain sih ambil yang biasa-biasa aja lah. Ya Pak. Ya. Terima kasih nih Pak sudah di sharingnya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang salah. Kami juga mengucapkan nanti selamat ibadah puasa dan juga nanti akan berbuka ya sebentar lagi ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadah, amal puasanya. Kami mohon izin, nanti kami serahkan kembali kepada MC untuk selanjutnya atau mungkin dari Presiden, Bu Anggela akan memberikan speech atau kata penutup. Baik, dari saya, mohon maaf jika ada salah, bila sampai kepada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Niko, Pak Panji sudah menemani kita semua di sini di 1,5 jam untuk ngabuburit. Bapak Ibu, dengan demikian selesai juga acara kita pada sore hari ini. Kami ingatkan kembali untuk mengisi survei yang sudah kami sampaikan melalui fitur chat untuk link Google Form-nya. Dan seperti tadi sudah diingatkan oleh Pak Panji, minggu depan kita akan ketemu lagi di acara auditor ngabuburit, tapi di hari Jumat, di hari Kamis, tanggal 22 April. Selama 3 minggu ke depan kita masih akan ketemu 3 kali lagi, tapi nantinya di setiap hari Kamis. Ini untuk hari yang pertama ini spesial saja, kita mulai di hari Jumat. Dan bagi Bapak Ibu yang mendaftar yang belum sebagai member, mungkin bisa mempertimbangkan untuk bisa mendaftar sebagai member saja, karena sayang kita akan banyak mengadakan kegiatan seperti ini khusus untuk member secara free gitu ya. Kita akan sharing bersama, jadi mungkin pricing untuk non-membernya masih cukup kecil, tapi kalau dilihat ke belakang pasti ini terkumpul juga biaya untuk member, nih bisa bayar untuk member. Baik, itu saja Bapak Ibu, selamat mempersiapkan berbuka puasa, salam sehat selalu, selamat berakhir pekan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Niko. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih Mas Pi. Terima kasih semuanya. Kita pamit ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Di rumah, jadi kita bisa komentar sepuasnya.